Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web pada bab 5, yaitu JavaScript Under the Hood. Yang pertama, ECMAScript, standar evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript (ES) yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA International, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stage 0 hingga stage 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini sangat penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya IS6, ECMAScript 2015. Sebelum IS6, JavaScript IS5 terasa kikuk dan penuh jebakan, seperti masalah scoping variabel var dan ketiadaan sistem modul bawaan. IS6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan let dan const untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-IS6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak IS6, rilis ECMAScript dilakukan setiap tahun, IS 2016 hingga IS 2017 dan tersebut. Dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful, salah satu fitur favorit developer modern adalah optional chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Uncaught type error cannot write property of undefined. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam, seperti user, profile, address, city, tanpa perlu menulis rangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai tersebut null atau undefined, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefined dengan anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah Knowledge Collecting Operator, yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal. Ia menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai falsi, salah, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let's score 0. 10 akan menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar null dan undefined. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dan menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructuring assignment, sebuah sintaks elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name, username, dan const x, user x berulang-ulang, kita cukup menulis const name x, user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita seringkali harus mengekstrak prompts dan stats. Destruction structuring tidak hanya menghemat ketikan, tetapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama
browser lama di instansi pemerintahan atau korporat langsung mendukung fitur terbaru iOS 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern ini ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut dengan trust spilling, source to source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini, tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitek dan inklusif. Yang kedua, memori model dan data type. Di balik tirai penyimpanan, untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer secara garis besar. Memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir, rapi, tetapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis dan yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, simbol tinggal karena sifatnya yang sederhana. Variabel di stack menyimpan nilainya secara langsung. Ketika kita menyalin variabel primitif, left A sama dengan 10, let B sama dengan A, komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru di independennya. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah, seperti objects dan arrays, yang sebenarnya juga objek. Karena ukurannya tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap, dan variabel di stack hanya menyimpan alamat memori pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep referensi types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference types adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kita menyalin sebuah objek, let objek 1 sama dengan x1, let objek 2, objek 1 sama dengan objek 1, kita tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya, objek 1 dan objek 2 menunjukkan ke rumah yang sama. Jika kita mengubah isinya objek 2 dan gorong objek 2.x sama dengan 99, maka objek 1.x juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut dengan Search Mutable States, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar karena perubahan di satu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability, data yang tidak bisa diubah, sangat dipuja di model React atau Redux. Untuk menghindari masalah referensi ini, kita seringkali perlu melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan sprites operator atau object essence. Hanya menyalin properti level pertama, tetapi jika ada objek besarnya di dalam referensi yang tetap ikut, untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy yang dulunya rumit dan butuh library eksternal, tetapi kini sudah didukung secara natif oleh browser modern melalui fungsi structured clone. Memahami kapan harus menyalin referensi dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu, bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection. Mesin JS secara berskala memindai memori heap dan mencari objek-objek yang yatim piatu, objek yang tidak lagi memiliki referensi atau variabel yang menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori yang dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Memory leaks, kebocoran memori, masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja membiarkan referensi tertinggal. Misalnya, lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM, atau menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan const untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya.
Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru akan error, tetapi ia tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. Arpus boleh. Untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya, kita harus menggunakan metode object freeze. Membedakan antara variabel assignments dan value mutation adalah langkah penting menuju kedewasaan pemrograman. Yang ketiga, execution context and scope. Aturan main variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkungan yang disebut dengan execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat skripmu. Di dalamnya terdapat objek global window di browser, global di Node.js, dan variabel this. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil invoked, mesin JS menciptakan function execution context yang baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, serta referensi dan konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif membentukkan call stop, struktur, atau LIFO, last in, first out, yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah penting adalah scope, cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Agar ada 3 jenis scope utama. Global scope bisa diakses di mana saja, function scope hanya bisa diakses dalam fungsi, dan yang terbaru ada ES6, block scope, yang hanya bisa diakses dalam kurung kurawal. Yang terbaru, variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan let and cons menganut block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat ini dalam blok if atau for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok, seringkali menyebabkan bug logika. Inilah alasan utama mengapa penggunaan var kini dilarang keras di standar industri modern. Var is dead. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope change. Jika kita mencoba mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks induknya, lexical parents, lalu naik lagi, terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah error, reference error, dilempar. Sifat melihat keluar ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel milik fungsi induknya, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode lexical scoping, bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari scope change adalah closures. Closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luarnya bahkan setelah fungsi luarnya selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi buat kontainer yang mengembalikan fungsi lain. Variabel con di dalam buat kontainer seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsinya selesai. Tetapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa raster berisi referensi ke variabel con tersebut. Ini memungkinkan kita membuat variabel privat atau stateful function tanpa mengotori global scope. Closure adalah konsep yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup variabel. Satu lagi, perihal aneh JavaScript terkait konteks adalah hosting. Sebuah kode yang dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fase creation pass, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas scope-nya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1 padahal fungsi baru ditulis di baris 10. Namun, hosting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan nilainya, menghasilkan undefined. Sedangkan let dan cost berada dalam zona mati, sementara temporal dead zone yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasi. Memahami hosting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah, tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis. Di dalam metode objek, this berujuk pada objek itu sendiri. Dalam fungsi biasa,
This bisa merujuk ke global object atau undefined distress mode. Arrow function hadir sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks disk sendiri. Ia menjamin disk dari skop luarnya. Perilaku arrow function yang prediktif ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. Yang keempat, the event loop and asynchronous melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single-threaded, yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika kita menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total, freeze, dan tidak bisa merespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut dengan blocking. Namun, dalam praktiknya, kita bisa melakukan request ke server, menunggu time, dan mendengarkan event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang memungkinkan hal ini? Jawabannya adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh web APIs yang disediakan oleh browser seperti setTime or fetch-DOM events. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan threads tambahan yang dikelola oleh browser C++. Di luar threads utama JavaScript, ketika kita memanggil setTimes callback 1000, jika sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung waktu ke browser, JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam sebuah antrian yang disebut dengan callback queue atau task queue. Menunggu giliran untuk dieksekusi. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa set timeout dengan waktu 0 ms tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua di belakang. Dan menunggu semua. Event loop menjamin bahwa tugas asynchronous tidak akan pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsistensi logika program. Selain callback queue biasa, ada jalur prioritas khusus bernama microstack queue yang digunakan oleh Promise dan Ascent atau await. Microstack queue memiliki hak istimewa segera setelah call stack kosong. Event loop akan memproses semua tugas di microstack queue sampai habis bersih, baru kemudian melirik callback queue biasa. Ini berarti dan dari semua promise akan selalu dieksekusi lebih dulu daripada set timeout. Meskipun keduanya siap pada saat yang sama, memahami prioritas antrean ini sangat penting untuk debugging masalah urutan eksekusi yang kompleks dan aplikasi asynchronous. Evolusi penanggaran asynchronous di JS bergerak dari callback hell, piramida kode yang menjorok ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncak di ascent atau await, yang sebenarnya hanyalah gula sintaktik sugar di atas promise. Yang kemungkinan kita menulis asynchronous seolah-olah itu kode asynchronous biasa dengan kata kunci await. Kita bisa menghentikannya sementara eksekusi fungsi tanpa memblokir thread utama sampai data dari server datang. Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca dan mudah ditangani error menggunakan blok try catch standar. Namun, kekuatan asynchronous ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall yang tidak perlu di mana request B menunggu request A selesai padahal keduanya tidak saling menghubungkan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise all.
untuk menjalankan kedua request secara paralel, memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event loop mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrean tugas agar thread utama tidak pernah tersumbat. Yang kelima, DOM Manipulation and Event, jembatan interaktivitas. DOM Object Model DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen get element by ID atau append child adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimal kesentuhan dengan mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS, lalu update elemen DOM satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, capturing, turun dari root ke target, bubbling, naik dari target kembali ke root. Secara default, event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya jika kita mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu. Lalu gelembungnya naik memicu listener di div, lalu di body, dan sebagai tersebut. Mekanisme ini sering membingungkan pemula yang mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan jembatan ini menggunakan metode stop propagation. Meskipun harus digunakan dengan bijak agar tidak memutus aliran logika aplikasi pihak ketiga. Memanfaatkan bubbling, kita bisa menerapkan pola arsitektur event delegation. Bayangkan kita punya tabel dengan 1000 baris, dan setiap baris punya tombol hapus. Cara naif adalah memasang 1000 event listener ke masing-masing tombol yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara cerdasnya adalah memasang satu event listener saja pada elemen induk tabel, karena event dari tombol akan bubble up ke tabel. Kita bisa menangkapnya di sana dan mengecek event target untuk mengetahui tombol mana yang diklik. Teknik ini tidak hanya menghemat memori, tetapi juga otomatis menangani elemen baru yang ditambahkan secara dinamis di masa depan tanpa perlu pasang listener ulang. Aspek penting lainnya manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya mencegahkan serangan XSS, cross-site scripting. Properti inner HTML sangat praktis untuk menyunting HTML string, tetapi juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari input penggunaan. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode seperti text context yang memerlukan semua sebagai teks mati atau crash element. Jika terpasang harus membuat parsing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikkan ke halaman. Selain event klik dan ketik, ada jenis yang membajiri browser jika tidak dikendalikan, seperti event scroll, resist, dan move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouching dan throttling. Debouching memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksinya selama sekian milidetik. Cocok untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal satu kali setiap kali milidetik. Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli terhadap performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web components dan framework kreatif. Namun, di balik layar atau view prinsip-prinsip DOM native ini tetap berjalan. Virtual DOM hanyalah lapisan abstraksi yang melakukan strategi minimalkan sentuhan secara otomatis. Untuk kita memahami Raw DOM API memberikan kita
kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan framework besar. Sebuah aplikasi yang sangat dihargai dalam mengembangkan widgets embeddable atau aplikasi performatif. Yang keenam, integrasi keislaman, manajemen, dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus. Dalam beramal sebagai call stack, JavaScript bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus, multitasking, seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal. Sama seperti membebani mind threads yang akan menyebabkan aplikasi macet freezing. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi, hanya memproses konteks ibadah. Inilah disebut single thread spiritual yang menjaminkan kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam konsep Ascens Chronos dan Event Loop mengajarkan kita tentang hakikat sabar dan tawakul, berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan, sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap usaha akan ada balasannya, namun tidak boleh memblokir kehidupannya. Blocking input atau output. Hanya untuk menunggu hasil tersebut, ia terus melanjutkan tugas-tugasnya lain di call stack, ibadah, bekerja, belajar, sembari membiarkan Allah Subhanahu wa taala memproses hasil usahanya di latar belakang background. Yakin bahwa ketika waktunya tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue. Untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection pengolahan memori adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna, sampah, agar memori tidak bocor dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin membersihkan dari sampah penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya keras secara spiritual. Menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati dan syarat keselamatan akhirat. Perbedaan antara tipe primitif dan tipe referensi mengingatkan kita pada sawabit, hal yang tetap, dan mutaghirat, hal yang berubah dalam Islam. Ada aspek agama yang tidak boleh berubah, seperti akidah dan rukun Islam primitif yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun ada aspek muamalah dalam strategi duniawi, objek yang fleksibel dan bisa dimutasi sesuai tuntunan zaman dan maslahat. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan. Hikmah. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah, mengubah yang tetap ataupun kejumudan. Konsep execution context dan skop cakupan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu. Sebuah variabel di dalam fungsi lokal tidak bisa dilihat dari luar, menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara. Hifzu al-asrar. Tidak semua informasi harus bersifat global bisa diakses oleh semua orang. Ada hal-hal yang khusus untuk lingkaran tersebut. Block scope. Selain itu, hosting di mana deklarasi diangkat ke atas mengingatkan kita bahwa niat yang selalu mendahului amal, sebagai hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Terakhir, evolusi standar dari IS5 ke IS6 mencerminkan semangat islah, perbaikan yang terus-menerus, dan tajdid, pembaruan. Bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati ditinggalkan. Begitu pula umat yang tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru seperti optional changes yang mencegah error saat data kosong mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik, husnuzan, dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan
Hubungan seseorang pembelajaran sejati tidak anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi kemaslahatan. Yang terakhir, kesimpulan membedah mesin balik layar. Bab ini mengajak kita menyelam ke dalam ruang mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekadar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang handal. Berikut adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus kita pahami. Standar. Yang pertama adalah standar adalah kunci evolusi. Kita harus belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar EMAScript. Yang kedua, memori bukan kontak ajaib. Memahami tentang stack versus heap dan perbedaan antara tipe primitif versus referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang mengetahui. Yang ketiga, konteks menentukan realitas. Mekanisme scope, change, dan closure mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Yang keempat, ilustrasi multitasking event loop. Kita mengajarkan mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Yang terakhir adalah DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa setiap tahun ke tahun, setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa. Dengan pemahaman pendalaman tentang mesin JavaScript ini, kita menghadapi satu masalah besar: JavaScript terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6, kita akan mengetahui baju besi pelindung bernama TypeScript dan menjinakkan kebuasan JavaScript. Baiklah, cukup sekian video membaca saya di bab 5 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.